ngafal, ngobrol audio visual. Enggak, kita nih nge-review film. Oh iya, maaf. Tuh, 2, 3. Kali ini kita bertemu dengan ngobrol audio ngobrol. Halo, ketemu lagi di keluarga Aritanto. Aku Ria Rama Priastia. Aku Agung Aritanto. Review film yang dalam beberapa hari ini udah tercapai trending banget ya. Bu Tejo. Jadi kali ini kita ada tamu spesial datang dari Grogot. Namanya siapa? Nama saya Rizky, biasa dipanggil kawan-kawan banyak julukan saya. Iki Scoopy. Iki apa lagi? Iki Asbak. Kenapa Iki Asbak? Karena rokok saya gak diganti ya. Diganti Iki Asbak. Julukan memang aneh-aneh. Tapi kali ini nggak sama cuma Rizky aja yang menemani keluarga Aritanto, tapi ada Snack Ria Gumbira. Iklan banget anjir. Gak halus gitu. Oh ini karena mau sifat. Kali ini teman-teman bersama Snack Ria Gumbira. Ntar ditanya. Teng 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 teng. Harus suasana malaikat. Nah, kali ini Snack Ria Gumbira rasa barbecue. Ingat ya, Snack Ria Gumbira rasa bikin barbecue. lebih halus lagi. Oh kayaknya kita nggak asik ya kalau kita ngebahas tuh nggak ada yang dicemil gitu nah. Jadi apa ya? Aku kayak lapar deh. Hah, kamu lapar? Iya. Mau yang instan? Iya. Ini dia, Bung. Apa itu? Ria Gumbira snack. Bukan Gumbira snack, Bung. Wah asik ya. Kita Asik makan sekali. snack sambil nge-review film. Nonton film harus sama Gumbira snack. Penuh gimmick. Jadi ini di sini ada rasa asin, rasa barbecue, namanya kutang kulit pangsit. Oh. Kalau ini ada keluaran terbaru nih. Oh, ini hitam-hitam nggak jorok sih. Ini karena coklat. Kulum, kulit lumpia. Kulum. Wow, kulum. Makan kutang ditemanin sama kulum. Wow. Ini ya, ingat ya, ini manis nih rasa coklat ya. Harus coklat ya. Kali ini kita ngebahas yang lagi ngetren di Twitter, film pendek judulnya Tilik. Dari kemarin sudah trending di Twitter. Iya. Sama Ada dua ya, trendingnya ada 2. Tilik sama Bu Tejo. Ceritanya itu tentang kayak sekumpulan ibu-ibu yang mau ngejenguk Bu Lurah yang lagi sakit di rumah sakit. Dia tuh pakai truk tuh, mereka itu satu dusun itu. Di dalam truk itu yang akhirnya ada obrolan-obrolan. Itu kan ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang paling ngerasa kayak ngeliat ibu-ibu di sekitar lingkungan kita aja ketika nonton film ini. Kayak ibu-ibu yang habis arisan, kita berada di samping mereka gitu loh, yang mendengarkan gosipan-gosipan dari, biasanya kan ada yang kayak tetangga Buat dibahas. kembang desanya. Empuk untuk dibahas. Jadi karakter utamanya ini Karakter utama di film ini tuh Bu Tejo. itu cukup trending kan. Itu antagonis ya. Karena kadang-kadang dia ketika nanti ada damai, ya kan? Dia nanti dia memprovokasi lagi. Iya, bener. Bu Tejo ini. Kita sebut aja ibu-ibu paling nyebelin ya. Kata kita nih. Tapi serius belum itu. Pemeran utamanya siapa sebenarnya? Ya Bu Tejo. Bu Tejo sih menurut Bu gua. Karena Tejo. cerita itu berjalan karena Bu Tejo. Oh ya, karena dia terus ya yang memancing, memprovokasi. Konfliknya pun dia sendiri yang Bu. Sampai ada satu pemeran si Yuning Yuning ya. Yuning yang selalu membela dia. Si kembang desa ini ya. Si Yuning itu tuh kalau nggak salah di cerita itu tuh dia sebagai temannya si Dian, bukan teman akrab atau teman seumuran sih, tapi yang lebih dekat dari kumpulan ibu-ibu itu. Jadi Dian itu tuh lebih dekat dengan Yuning. Sama ada satu lagi karakter namanya Butri itu yang memberikan bumbu-bumbu ke Bu Tejo. Yang suka kadang Bu Tejo provokasinya kurang, ditambahin bumbu. Supporting gibah. Dia tugasnya menyusun. Ada 2 jokes ibu-ibu. Apa Jokesnya apa? Yang ada Ini jokes yang sangat aku suka gitu. Karena latar belakang UIN ya. kenapa? Jadi jokes ibu-ibu itu sangat hatayatul sekali gitu. Hatayatul. Nah, itu bisa ditonton ya di YouTube ya. Namanya hatayatul. Tapi yang jokes ibu-ibu ya. Jokes ibu-ibu banget yang
jokesnya tuh cenderung blue. Sama adegan Butejo ketika mau fitbase disutupkan di tengah sawah. Terus dia takut ular. Terus ada ibu-ibunya. Tapi kalau ular Pak Tejo nggak takut ya. Itu sangat relate sih. Ini storyline-nya luar biasa ya. Iya. Kayaknya itu risetnya gitu. Risetnya Kayaknya ikut arisan ibu, ikut ngegibah juga karena apa yang ada di film ini sangat relate. Dekat di kita. Walaupun kita mereka berdua memang sudah nikah, aku kan belum nikah gitu. Nggak, tapi kan dekat. Maksudnya ketika di di tetangga, lingkungan. Terus info yang aku dapat juga sebenarnya ini kan penulis naskahnya namanya Bagus Sumantono. Jadi dia itu awalnya pengen dari kampung itu dia tuh mau bikin film dokumenter tentang budaya Tilik. Awalnya dokumenter. Awalnya dokumenter. Tapi saat itu dia ketemu sama Wahyu Agung Prasetyo, sutradaranya. Dan saat itu juga momennya lagi Dinas Kebudayaan Jogja kan biasanya ini ngasih pitching ke minimal ada salah satunya orang Jogja. Nanti filmnya tuh didanai. Akhirnya dibikinlah naskah fiksinya, data dokumenternya. Tilik itu memang kebiasaan masyarakat di situ. Makanya mungkin sangat menjiwai ya. Makanya sangat menjiwai ya. Ini sangat relate karena itu memang kehidupan dia mungkin ya. Berarti betul yang kata-kata netizen di Twitter, sangat menjiwai karena memang setiap hari seperti itu di sana. Benar. Tapi itu tuh kalau misalnya di sana memang tetap pakai truk gitu. Iya, menurut dari artikel yang aku baca ya. Karena memang kayak misalnya nih kayak kita mau hajatan atau apa tuh biasanya pakai truk kan. Atau misalnya kalau dulu pernah ikut expo kayak pramuka atau benar ya. Kalau kita kayak kampus pun gitu ya. Kampus kan pengen kemah outdoor apa gitu biasanya. Kayak ada sentilan sedikit buat pemerintah yang Butejo itu yang nyobot si Gotrek gitu loh. Itu relate banget. Itu yang relate banget di setiap daerah tuh yang ketika dia tuh ngasih tahu kalau mau jadi tim suksesnya nggak apa-apa. Terus ternyata si Gotreknya tuh tahu. Ya udah dikasih tahu Yuni. Terus dia tahu kalau misalnya itu kesogokan. Ya udah nggak jadi. Aku cuma bercanda ini. Halus. Tapi ya tetap ada kan biasa kan orang-orang tuh kalau bisa ya kan. Aku sangat suka adegan ketika ibu nongol gitu. Ada apa? Dan mereka bersatu ya. Ketika ada si Yuni sama si Ibu Tejo kan lain. Tiba-tiba ada polisi dia langsung bersatu gitu lah. Kan yang ada adegan polisi yang ada video itu ibu banget itu bisa ngeliat momen itu ketika Butejo ya Pak polisi kita mau tilik butuh lurah itu loh terus ada satu ibu-ibu yang begini ya lagi eksis polisi pun ngeliat wah tuh masuk lagi nih bener ya masuk lambe tuh ya udah lah baik aja lah langsung. Tapi ya kalau aku lihat ya yang beban berat banget di sini nih soundtracknya sih. Iya betul. Aduh anjir. Anda kerja keras, Anda paling kerja keras di film ini. Tapi soundman-nya bayangin ya, satu ibu-ibu aja sakit telinga itu gimana gitu. Cuma Butejo aja. Ini ada satu truk ibu-ibu. Soundman-nya kayak habis itu ini kapan selesai. Wah gila sih kerja keras banget. Harus patut kita apresiasi. Ya, filmnya memang layak trending. Memang trending. Kerja keras banget. Ini kalau misalnya ada dia masuk nominasi gitu kan, sound terbaik ya. Wajib. Ini soundman di Tilik. Luar biasa telinganya mungkin memang sebelum dia syuting mungkin sudah melatih. Iya sudah melatih. Katanya aku kasih waktu sebulan untuk mempersiapkan diri. Mungkin dia semedi kan. Atau mungkin tiap malam dia dengar di YouTube mungkin misalnya kayak ibu-ibu lagi gosip, mau tidur. Dia lagi tidur mau tidur kan podcast apa. Tapi ada 20 HP. Semuanya video ibu-ibu.
Jadi dia tahan kayak gitu kan mungkin. Dia tahan sih. Tapi selama sebulan jadi gembleng gitu. Ya, bisa jadi gembleng dengan bagus. Luar biasa tahan loh. Nggak ada yang bisa seperti itu loh. Tidak ada. Itu susah sekali. Susah banget jadi suami gitu ya. Kalau aku tadi adalah juga ada BTS-nya kan. BTS-nya di filmnya nih, ada BTS-nya. Aku udah ngeliat kasihan memang soalnya. Kalau misalnya tag berapa kali gitu. Iya. Aduh ngulang lagi nih. Iya benar ya. Mental berarti luar biasa. Luar biasa. Pembahasannya tuh tadi yang kayak kita singgung kan cukup relate. Yang namanya misalnya ibu-ibu ya, apalagi kayak di desa kan lebih dekat ya. Lebih dekat kayak interaksi. Kalau di kota mungkin udah sendiri-sendiri. Sendiri benar. Nah, kalau di kampung kan lebih dekat. Apa-apa yang mereka bicarakan itu seperti yang biasanya kita lihat di lingkungan kita gitu membicarakan kayak siapa nih yang janda, siapa nih yang belum nikah. Itu pasti jadi bahan gibahan. Jadi bahan gibahan empuk dan kadang-kadang tuh gibah yang cenderung fitnah loh. Iya. Tapi memang banyak yang relate di film tele ini. Kayak ini stop di masjid. Iya. Cuman buat numpang pipis. Cuman buat numpang pipis. Terus yang menarik juga sih, ini kan tahun 2018 kan. Iya. Dan saat itu lagi panas-panasnya soal pilpres. Ngerasa gak sih perdebatan antara Bu Tejo dan Yuding ini? Oh iya benar. Ini di kubu ini di kubu ini. Dan Bu Tejo itu selalu menjelek-jelekkan si Dian. Oke. Dan kasusnya ini pun sama, tapi ini kasusnya kan tentang kepala desa. Bu Tejo kan pengen banget nih suaminya. Betul ya. Kepala desa ya. Makanya kayaknya Bu Lurah itu mulai sakit deh, mulai nggak bisa ngurus ini. Iya kayaknya Bu Lurah itu tuh udah mulai sakit. Ya, dengan gaya-gaya baikin emasnya itu Bu Tejo. Tapi sumpah ngeselin banget ya Bu Tejo ya. Ngeselin lucu itu. Tapi dia tuh aku sudah tahu ya Bu Tejo nih. Dia tuh menganut aliran Nyeroki. Apa itu? Hijau semua. Oh hijau. Anda juga hijau. Ya karena saya pecinta Bu Tejo ya. Bu Tejo lovers. Sangat luar biasa congor Anda ibu. Congor Anda itu luar biasa. Keren sekali. Tapi memang aktor profesional kan. Cuma dia aja sih. Cuma dia. Sisanya ibu-ibu yang memang ibu-ibu. Tapi aku nggak tahu si Yuning itu tuh juga aktor juga, tapi yang tapi khusus film pendek apa enggak? Kayaknya tuh pernah lihat atau apa gitu. Iya sih agak familiar. Si Yuning itu kan. Iya Yuning. Mungkin kalau kalian tahu bisa komen. Iya. Beda. Di bawah ya benar. Kita jadi tidur. Tapi ibu-ibu tuh memang kemanapun dia ke pasar loh. Oh iya benar. Itu kayak shopping itu hiburan. Ada keluarga dari kampung nih. Ada keluarganya di kota yang sakit. Ujung-ujungnya mereka pasti wisata. Kalau nggak ke mall, ke pasar mana gitu. Iya kan? Pasar yang besar. Kalau kan dulu pernah tuh biasanya kalau kayak sembahyang jenazah. Oh iya. Ataupun kayak biasa kan kalau di pesantren tuh ada request kan untuk ngajakin anak pesantren ke kayak selamatan yang butuh masa lebih banyak gitu kan. Dan memang ada obrolan yang tidak terkira gitu. Apa gitu. Pasti memang ada di misalnya di suatu truk atau pickup ya. Ada satu orang kayak Bu Tejo. Pasti ada yang lebih vokal. Ngapain apa aja dibahas ya? Iya, apa aja dibahas. Pasti ada entah cowok atau cewek. Dan sensasinya emang enak ngegibah dalam keadaan kita berangin ya. Kan kayak enak banget kan kalau misalnya kita ngegibah tapi di limosin kayak gitu. kurang kan sensasinya. Anjir membandingkan sama limosin. Sama-sama panjang. Bedanya dia terbuka ya. Terbuka. Sama sensasinya memang beda kalau gibah kayak misalnya kita bisa nongkrong aja. Sama gibah di tertutup memang beda. Kayak tadi tit nunduk. Ayo gibah itu stop sudah selesai. Sampai mana jadi ya? Sensasinya itu. Di film ini kan juga kan si Bu Tejo itu menceritakan kalau Dian itu dekat dengan si anaknya Bu Lurah si Fikri kan. Tapi di endingnya malah si Dian itu tuh mau menikah dengan Pak Lurah. Ya tapi enggak nyangka juga sih aku sebenarnya endingnya gitu. Iya.
Aku berpikir ending itu Dian itu tuh nggak seperti apa omongannya si Butejo. Karena ketika cerita itu kita tonton kan ya, itu kayak mengarahkan bahwa memang di Facebook tuh tempatnya hoax gitu loh. Iya benar. Tapi itu ke bawah ke situ gitu loh. Ternyata itu memang udah hoax. Endingnya gitu kan? Iya. Benar. Kayak memang udah kebayang. Kalau aku sih ngelihatnya apa yang orang yang dibicarakan itu memang salah. Cuma kadang bumbunya. Oh iya. Bumbunya itu yang ngeri. Tapi aku masih belum paham si Yuning itu tuh menangis ketika dia salah gitu. Oh karena kayak gini. Itu juga aku bingung. Bener. Kenapa tiba-tiba nangis ya di truk? Iya. Kalau aku sih ngeliatnya kayak gini. Mereka kan jauh-jauh nih dari kampung. Akhirnya sampai ke rumah sakit ya. Mungkin berapa kilometer. Terus dari awal kan Yuning kayak ini ibaratnya tuh berada di kubunya Bulurah dan Dian kan. Terus Butejo tuh yang ibaratnya kubu sebelah lah. Iya. Habis itu kan Yuning itu tugasnya adalah di selama perjalanan itu mengcounter apa yang Butejo bicarakan nih. Iya. Nah ternyata kesalahan Yuning di sini adalah dia tidak cross check apakah Bulurah itu bisa dijenguk apa enggak. Karena kan ketika akhirnya kita nih udah jauh-jauh nih datang, ternyata nggak bisa dijenguk nih. Iya. Sedangkan kan yang ngajakin ibu-ibu itu untuk ngejenguk Bulurah adalah Yuning. Iya. Jadi dia tuh kecewanya di situ. Kenapa aku nggak cross check dulu sih? Itu sih kalau menurut. Oh dia sedihnya itu gara-gara itu lah. Ya. Iya. Karena di semua ibu-ibu yang di situ nggak tahu cerita sebenarnya si Dian ini kayak gimana. Yang mereka tahu adalah dari asumsinya Butejo. Oh ya sampai kan ada si Butejo tuh ngomong apa setelah kalau siapa yang di sini siapa yang menyebar hoax, menyebar fitnah. Ya benar-benar. Di situ kayak si Yuning tuh kayak akhirnya kayak kemakan omongannya sendiri jadinya. Tapi memang dari satu adegan memang dikasih lihat memang kenapa siapa tadi? Bu Yuning itu enggak cross check. Nah, karena kita lihat pas dia nelpon, HP-nya habis. HP-nya pun masih HP. Maksudnya HP-nya bukan HP Android, sedangkan Bu Tejo itu HP-nya kan Android. Pas dia ngeliatin, nah nih liatnya aku liat di Facebook nih katanya ini. Nah, ternyata ketika yang adegan nelpon ternyata Bu Yuning masih itu malah pakai Android. Masih cross check-nya susah gitu loh. Di kampung mungkin ada jaringan ya bisa gitu kan. Nggak ada jaringan dari mana, Butejo aja udah pakai smartphone. Mungkin WiFi dia. Xphone lagi. Atau naik ke bukit tapi gitu. Kan kalau ibu-ibu di sekitar itu kan katanya melihat foto-foto itu kan di Facebook. Jadi kan semuanya itu tuh udah menggunakan smartphone, tapi kecuali yang Yuning. Yuning itu yang akhirnya iya bener sih. Maksudnya kenapa nangisnya itu mungkin gara-gara itu ya. Kayak sama ibu-ibu yang dorong. Ibu-ibu dorong. Itu epic banget. Terus habis itu alhamdulillah. Oke. Sekian dulu ngobrol-ngobrol tentang film Tilik saat ini. Kalau yang belum nonton silahkan nonton. Nanti kita taruh di deskripsi untuk linknya di bawah. Terus buat yang udah nonton mungkin kita bisa berdiskusi di bawah apa-apa aja yang mungkin kami lewatkan ketika nonton kan. Mungkin kita akan menemukan hal-hal yang baru. Terus kalau ada yang salah juga mungkin silahkan dikoreksi gitu kan. Jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa subscribe. Oke? Kami keluarga Aritanto. Aku Ria Rama Priestia. Aku Agung Aritanto. Agung Rizky Arsya. Dan dia bukan gua ya, Kang. Saya bukan keluarga.